Yono ini tuh akhirnya tuh kayak ngobrol dan seolah kayak ada kata-kata yang dimana kata-kata ini tuh seperti perpisahan dan kayak bang besok-besok ya doain lah semoga lu kalau naik gunung selalu ketemu. Yono itu sebenarnya udah bilang kayak emang kita nggak bakalan naik gunung, nggak bakalan bisa bareng naik gunung lagi. Jadi kayak Yono ini ngerasa happy juga dengan si tujuh pendaki ini gitu kan. Cuman si orang ini ya kalau ada jodohnya mah insya Allah bisa. Cuman kayaknya kita ini tuh pendakian terakhir karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang kejadian kebakaran yang ada di Gunung Lawu nih guys. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen Dono. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, gue tahu nih, lo pasti mikir bang lu lagi di mana. Tapi buat orang-orang yang ngikutin instastory gue di Instagram pasti tau lah ya gue ada di mana. Dan sekarang kita nggak ada ritual, nggak ada kopi, nggak ada sebat, yang dimana emang lagi di kamar gitu kan. Ini bukan di hotel lagi, nggak usah mikir aneh-aneh lu pada lu ya. Jadi ya namanya juga cari rezeki kan. Naik gunung oke, ngonten ayo. Dan sekarang gue tuh lagi ada tugas yang dimana jagain anak orang sama istri orang nih. Dan ya udahlah, selagi halal nggak aneh-aneh lah, kita megas terus gitu kan. Ya udah terbiasa jagain milik orang gitu kan, walaupun kadang suka ada jagain milik sendiri. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi emang ini hari terakhir, jadi gue mau nggak mau juga orangnya tuh balik lagi keluar karena kerja di luar gitu kan. Jadi ya udahlah, gue sekalian konten di sini aja gitu, karena memang gue nggak dibolehin pulang selama seminggu terakhir gitu. Dan kemarin-kemarin kalian pasti ngeliat lah kalau yang ngikutin ngefollow di Instagram gue gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kalau masalah konten gue akan konsisten terus ngonten. Dan oke, kita bakal nyeritain tentang pendakian Gunung Lawu. Kita sebut aja dari Yono lah ya namanya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, kalian pasti sering banget denger kan tentang kebakaran. Mungkin kalau sekarang kan selalu banyak peringatan, dan alhamdulillah terakhir itu di tahun 2000 berapa ya di Lawu kebakaran itu nggak ada makan korban. Dan sempat kalian bisa browsing Pak. Gue nggak akan spesifik ngasih tanggal dan sebagainya karena ya agak kurang enak lah ya. Jadi Yono ini pengen naik Gunung Lawu. Yono ini udah terbiasa solo coy. Sampai akhirnya dia ini memutuskan untuk solo hiking ke Gunung Lawu. Singkatnya, setelah semua prepare, izin sama orang tua dan sebagainya, Yono ini udah dibolehin, terus dia tuh berangkat kan. Dan sampailah dia di base camp coy. Sesampainya di base camp, dia ini ketemu dengan beberapa kelompok pendaki. Yang satu kelompoknya kalau nggak salah pada saat itu bertotalan 7 orang. Nah ternyata cuy, si 7 orang ini tuh memang orangnya ini baik banget. Jadi ketika awal tuh kan ya kita pada umumnya naik gunung lah ya, ketika di base camp itu kalau yang ramah banget itu pasti iya, maksudnya sering nanya, gue pun sering kayak nyapa gitu kan, dari mana bang, terus mau naik kok sendiri atau timnya mana dan sebagainya gitu kan. Nah si 7 orang ini ternyata bilang lah, abang dari mana, sama siapa aja naiknya. Dan Yono ini kan langsung bilang kan, wah aku sendiri aja kak. Wih keren banget, berani gitu kan.
yaudah yuk gabung sama kita aja gitu kan. Ya awalnya Yono ini nolak coy. Awalnya Yono ini nolak karena dia pengen trekking pagi. Nah sedangkan si 7 orang ini dia tuh pengen trek agak siangan lah pada saat itu kan, kayak agak siangan. Akhirnya ya nanti gampang deh, aku pengen pagian soalnya kan sendiri gitu kan. Oh ya, si 7 orang ini pun gak mempermasalahkan pada saat itu. Mereka ngobrol ngalor ngidul, bahkan ketika ngobrol ini si 7 orang ini sempat ngasih alamat, ngasih tahu kayak gak punya prediksi apapun. Nah akhirnya dia udah bercengkrama, udah ngobrol-ngobrol, terus mereka ini istirahat lah. Mereka istirahat ini singkatnya ke pagian harinya Yono ini langsung berangkat. Sedangkan pada saat itu tim 7 orang ini tuh udah masih ya ada yang tidur, udah ada yang bangun gitu. Karena Yono ini pamit lah ke orang yang udah bangun gitu. Bang gue duluan ya. Oh ya hati-hati sampai ketemu di atas. Siap gitu kan. Akhirnya Yono sekitaran jam 7-an dia mulai trekking pada saat itu. Nah dia kan udah ngurusi maksi dan sebagainya gitu kan. Tapi ketika mulai trekking ini fisiknya udah mulai agak sedikit drop cuy. Bisa dibilang mulai kecapean lah gitu kan. Mulai kecapean. Jadi kayak iya namanya orang naik gunung, kita walaupun orang pendaki yang sering naik gunung, kita nggak bisa memprediksi dengan fisik cuy. Mau sepro apa, mau skill kayak gimana, kalau wahnya fisik lagi drop ya drop aja gitu kan. Nah tiba-tiba dia tuh lemesnya. Mungkin itu adalah sebenarnya awalan dari peringatan yang dimana harusnya Yono ini nggak perlu melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia lanjut jalan lagi walaupun dengan badan lemas. Pos 1 akhirnya udah dilewatin. Nah di pos 1 ini dia istirahat. Ketika istirahat dia tuh mikir juga kan, anjir kok badan gue tiba-tiba capek banget ya. Aduh gimana nih ya. Lanjut enggak. Akhirnya mutusin buat lanjut kan. Dia pakai makan dulu. Terus karena memang dia bawa buah-buahan gitu kan, dia makan buah. Berharap badannya ini bisa sedikit segar. Tapi ternyata cuy, setelah dia makan, dia nerusin lagi ke pos 2. Sebelum sampai di pos 2 pun badan dia bener-bener lemes banget. Lemes-lemesnya. Nah ketika udah mulai lemes ini, dia tuh langsung, aduh kok pusing ya sekarang ya. Aduh ada apaan sih. Apa gua gak boleh nerusin kali ya. Kalau dipaksain sendiri juga bingung kan. Gimana ya. Ya udah deh gue istirahat lah dia di salah satu pohon. Nah ketika istirahat ini dia sempat mimpi, di mana mimpi itu terjadi sebuah kebakaran di Gunung Lawu ini. Cuman kayak memang pada saat Yono naik ini di musim kemarau cuy. Tapi kayak masa iya sih. Jadi ketika dia mimpi dia langsung berkata astagfirullahaladzim. Untung mimpi. Tapi seolah Yono pun merasa bahwa mimpinya ini tuh kayak nyata. Akhirnya ya udahlah, kali aja itu cuma sebatas bunga tidur gitu kan. Dia ini lanjut lagi lah pelan-pelan sampailah dia di pos 2. Ketika sampai di pos 2 ini ternyata Yono memang badannya itu nggak ngerasa nggak kuat. Sampai akhirnya dia tuh sempoyongan dan jatuh pingsan. Tapi sebelum jatuh pingsan, Yono ini sempat mendengar sebuah suara yang dimana sebuah peringatan. Tapi peringatannya ini bukan sesuatu kali yang teriak-teriak kesel gitu. Jadi kayak turun, lebih baik kamu turun saja, jangan mendaki hari ini. Dan Yono nggak sadar apapun. Nah nggak tahu Yono ini terjadi kenapa gitu kan, atau dia ini nggak tahu juga apa yang terjadi sama dia. Tiba-tiba dia bangun dan dikelilingi sama beberapa orang. Ternyata yang beberapa orang ini adalah 7 pendaki tersebut cuy, lagi ngobatin Yono. Dan disitu pun Yono tuh kayak, iya baru kayak muka-muka baru bangun, gimana sih? Ini di mana? Ini siapa gitu kan? Bang, lu udah sadar? Alhamdulillah gitu kan. Nah si 7 orang ini tuh langsung kayak udah nyadarin, terus minum lah dia, minum, dikasih air hangat dan sebagainya gitu kan. Lu kenapa? Lu sakit ya? Kan gue bilang udah kita bareng aja gitu kan. Tapi si temennya ini nggak dia ini tambeng Yono ini gitu kan, kayak ngerasa nggak enak aja sebenarnya sih. Sampai akhirnya udah bangun, terus lu yakin masih kuat? Yakin sih bang, gue masih kuat. Ya udah bareng dah, nggak usah sendiri udah bareng aja, aman kok aman kalau bareng mah.
nanti kita saling tungguan aja. Lagian juga tim gue 7 orang juga pendaki-pendaki santai semua kok gitu kan. Akhirnya nurut tuh kan. Tapi nungguin Yono ini ngebreak lumayan, ya intinya lumayan agak enakan dulu lah gitu kan. Nah ketika udah enakan, mereka ini lanjut lagi, dan singkatnya sampai di area camp. Dan memang ketika dari pos 2 ini untuk sampai area camp ada sedikit trouble, yang dimana trouble-nya ini bukan sesuatu hal yang aneh-aneh, bukan ada teror sepak, nggak ada. Melainkan kayak ya gara-gara Yono aja sih, yang memang dimana mungkin kesannya adalah memaksakan. Ketika nggak kuat itu dipaksakan. Nah buat kalian-kalian yang pengen naik gunung, sekiranya nggak kuat itu jangan pernah dipaksakan. Ya Yono ini beruntung kan, nggak kuat pingsan, tiba-tiba ada yang nolongin. Nah kalau misalkan kalian nggak ada yang nolongin, bisa-bisa kalian menimbun di gunung cuy. Jadi tidak sepatutnya kalian itu untuk memaksakan ketika kalian naik gunung itu nggak kuat. Nah ketika mereka ini udah sampai di area camp, otomatis kan langsung prepare bikin tenda kan. Dan Yono pun dianjurkan untuk udah lu ngedirin tenda di sini aja. Nah di situ tuh akhirnya ya udah nurut aja kan, karena ya alhamdulillah gitu ada orang yang peduli dan mau nolongin. Tapi Yono udah berpikiran karena memang fisiknya drop, kemungkinan dia ini besok nggak akan summit. Jadi ya udahlah gue di area camp aja, nggak bakalan summit. Toh Yono juga sebetulnya udah beberapa kali ke Gunung Lawu. Mereka ini udah selesaikan beres-beresin tenda, terus perlengkapan, terus ada beberapa yang masak juga. Dan alhamdulillahnya adalah si 7 pendaki ini tuh udah kayak jadi susternya Yono. Jadi kayak udah bang lu nggak usah masak-masak, udah tenang, kita semua yang handle backup gitu kan. Ini ya mau nggak mau kan, bahkan ketika Yono megang kompor pun menyetekin udah nggak usah, udah pokoknya kita masak aja, gue yang masakin gitu kan. Nurut lah di situ. Udah lu kesini sekalian kita ngobrol lah mereka panjang lebar. Bahkan Yono pun merasa wah anjir, gue tuh beruntung banget ketemu sama 7 pendaki ini, karena memang ramah banget pada saat itu. Singkatnya Yono ini tuh akhirnya tuh kayak ngobrol, dan seolah kayak Yono ini ngerasa happy juga dengan si 7 pendaki ini gitu kan. Cuman si orang ini ya kalau ada jodohnya mah insya Allah bisa. Cuman kayaknya kita ini tuh pendakian terakhir, karena ya kita semuanya mau pensi. Ternyata si 7 orang ini tuh mau pensi cuy. Iya dalam segi hal umur ya mungkin umuran mereka itu di 30-an kali ya. Sedangkan Yono sih masih di umuran 25, 27. Ya bisa dibilang abang-abangan. Nah, dan disitu pun memang kenapa Yono ini tahu umur-umuran mereka tuh kayak ngobrol panjang, kayak masa kita umur segini masih naik gunung aja gitu kan. Udahlah kita mau pensi gitu. Yono tuh kayak ya tapi kapan-kapan kalau lu pada naik gunung kabarin gue ya. Ya siap gitu. Karena memang ternyata si 7 orang ini tuh rumahnya tuh beda kota lah ya. Tapi kalau misalnya ditempuh itu mungkin ya sekitaran 1-2 jam masih oke lah gitu kan. Sampai akhirnya mereka udah ngobrol-ngobrol. Ketika malam ini, ketika sebelum tidur, temen yang 7 ini nanya, bang lu mau summit apa nggak besok? Yon ini bilang, gua nggak summit bang lah ya, gua di sini aja nungguin kalian di tenda. Lah kenapa? Ya nggak enak lah, badan gua nggak terlalu fit nih, malah ngebebarin. Ya udah deh, mereka juga kayak seolah ngertiin. Ya udah bagus deh kalau lu ngerti dengan fisik lu, ya udah lu standby aja. Tapi nyuruh 2 orang untuk standby atau temennya, ya udah gue temenin. Iya, lu kan mau pada pensi gitu kan, usah kayak ngomong gak enak. Udah tenang, nyawa lu jauh lebih berarti daripada kita bertujuh. Maksudnya kayak gue juga sebenarnya udah beberapa kali dan memang kita nggak punya agenda khusus untuk ke gunung ini. Jadi kayak udah lu santai aja kan. Yono ini sebenarnya udah ngerasa nggak enak, tapi kayak ya mau gimana gitu. Singkatnya akhirnya udahlah setuju kan. Mereka semua masuk ke dalam, mereka juga istirahat. Terus Yono ini tidur. Nah di tidur ini Yono sebenarnya udah tidur pulas, tapi seolah kayak tiba-tiba tuh kebangun. Dan ketika tidur itu Yono sadar bahwa 7 pendaki ini tuh udah masuk semua cuy. Udah masuk ke dalam tenda dan udah istirahat. Ketika Yono kebangun itu pengen pipis kan. Nah ketika pengen pipis ini Yono keluar lah. Tapi anehnya ketika keluar itu 7 pendaki ini itu masih ada dengan kondisi diem, saling tatap-tatapan dan senyum tanpa ada ngomong sepatah kata pun.
Terus ketika udah nggak ada sepatah kata pun, akhirnya Yono pipis. Dan anehnya memang si 7 pendaki ini gak nyapa mereka sama sekali. Nah akhirnya kayak ya udah tapi pipis terus balik lagi. Yono penasaran dong dan sempet nanya, "Bang, kenapa kalian pada di luar sih? Bukannya kalian mau summit ya?" Si pendaki itu tuh kayak tangannya tuh ngasih isyarat dan nyuruh duduk gitu. Ayo Yono itu duduk kan, nurut sambil senyum-senyum. Terus ada beberapa pendaki yang bilang, "Bang, nanti jangan lupa mampir ke keluarga gua ya. Ya omongin lah tentang pendakian kita serunya itu kayak gimana gitu kan." Yono kan kayak baru bangun tidur kencing kayak, "Oh iya tenang, nanti kalau memang dibolehin gue main deh ke rumah lu pada," gitu kan. Yono tuh antusias banget karena memang mereka ini baik banget. Terus banyak obrolan-obrolan yang dimana seolah obrolan ini kok kayak mereka itu nggak akan pulang lagi cuy. Jadi di situ kayak ya udah deh bang, karena memang Yono pada saat itu ngantuk berat dan memang ada beberapa suruhan yang di mana di situ tuh kayak udah bang lu istirahat aja gitu, istirahat aja, lagian kan lu bisa nggak samit gitu. Ayo Yono nurut. Nah ketika udah masuk ke dalam tenda lagi, entah kenapa Yono itu selalu terngiang-ngiang dengan obrolan terakhir atau yang di situ. Nah Yono penasaran kan, udah deh gue juga nggak enak kan, atau gue nggak samit, gue mau nemenin mereka lagi di dalam. Pas ketika mau keluar lagi, kok tiba-tiba 7 pendaki ini nggak ada. Padahal harusnya kalau mereka masuk itu kedengeran kan, atau iya ada lah ciri-cirinya, tapi ini nggak ada sama sekali. Ini ya udahlah, mungkin mereka udah duluan udah masuk, udahlah bodo amat. Akhirnya masuk. Nah ketika udah masuk ini bangun kan pagi-pagi. Bangun pagi-pagi memang walaupun nggak samit Yono juga bangun gitu. Nah ternyata si teman-temannya ini yang 5 ini udah naik, terus yang 2 ini masih di bawah. Udah bangun tapi lagi ngopi-ngopi gitu. Bang, lu udah bangun? Sini ngopi. Loh yang lain mana? Udah tadi samit pagi-pagi. Udah ngebangunin lu nggak enak gitu kan aja. Udahlah gampang gitu kan. Udah sini ngopi. Oh iya siap. Mereka ngobrol ngopi-ngopi. Nah 2 pendaki ini ada sedikit berbeda dengan rautnya. Bukan gak priam, tapi kok ada yang aneh gitu. Yono pun gak bisa menjelaskan dengan 2 pendaki. Akhirnya ya udah kan, kayak ngerasa biasa-biasa aja. Dan jam 12 pada saat itu 12 siang itu masih yang namanya belum balik tuh teman-temannya yang summit ini kan. Dan di situ pun 2 pendaki ini sebenarnya udah bilang, "Bang, lu mau turun aja kalau mau turun gitu kan." Lah kan kita udah tolongin dong, nggak mungkin dong kita harus turun. Dan si Yono ini udah kan aja bang, lu nyuruh gua turun, lu udah pada udah santai, gue juga santai kok sebenarnya. Lagian gua kalau misalnya nggak sakit juga gue pengen summit. Dan gue bukan pendaki yang harus diburu-buru dengan waktu pada saat itu kan. Udah gue bakal kata. Tapi si 2 ini kayak nyusul, udah lu mendingan turun aja. Tapi Yono ini tambeng atau udah gue nggak mau gitu kan. Ya udah deh kalau lo nggak mau gitu kan. Mereka ngobrol. Si 2 pendaki itu masih santai, masih leha-leha. Terus sekitaran jam 3 tiba-tiba ada pendaki yang turun itu sambil pontang-panting kayak bilang, "Bang turun bang, turun bang." Loh kenapa turun? Nah ketika disuruh turun itu kayak ternyata ada sebuah tragedi yang dimana ada sebuah tragedi kebakaran. Nah karena kalau tragedi kebakaran, oh ya benar bang. Dan memang ketika dicek tuh di atas itu kayak ada sebuah asap yang wajir. Loh iya ini mah ada kebakaran gitu kan. Panik lah mereka bertiga karena teman-temannya masih di atas. Terus nanya, "Bang ada 3 ngelihat teman gue yang gini nggak?" Tapi si pendaki yang burun ini nggak bisa menjelaskan juga karena memang udah panik kan. Boro-boro mikirin pendaki lain udah bisa selamat aja udah untung. Ngerasa bingung kan. Wah gimana ya? Nggak lihat bang. Udah tuh si pendaki ini udah cabut lagi kan. Terus si Yono dan 2 pendaki ini kayak gimana ya? Udahlah kita tungguin gitu kan, tungguin sekitaran sampai jam 5 kan udah makin gelap kan. Memang si asapnya atau tanda kemerahan ini udah ada lah. Nah di situ pun ketika udah ada tanda kayak gitu, wah udah panik kan, merasa khawatir. Si 2 temannya ini mau nyusul tapi dilarang sama Yono. Lu mau ngapain nyusul? Karena kalau disusul pun percuma. Kalau misalkan disusul lu juga gak bakal bisa madamin. Tapi si 2 orang ini gak apa-apa bang, gue bakal nyusul, tapi ya kalau memang sekiranya nggak memungkinkan ya gue bakalan balik gitu kan. Nah di situ pun kayak awalnya Yono ngerasa ragu sih, tapi ya udahlah. Yono pun bilang ya udah kita batas sampai api ya, nggak boleh yang letusan sekiranya
nggak baik-baikannya pun nggak boleh gitu kan. Nah akhirnya awalnya Yono ini nggak dibolehin untuk ikut cuy. Jadi kayak nggak boleh tapi terus maksa, akhirnya ya udahlah. Tapi Yono pun nggak akan memaksakan sekiranya treknya ini bahaya. Mereka bertiga jalan dan di situ pun sampai di trek ini memang sepertinya ada beberapa pendaki yang terjebak di atas. Jadi antara yang di puncak sama yang di bawah. Jadi nggak bisa ngelewat karena memang jalurnya itu kalong sama api cuy. Nah di situ pun kayak ngerasa wah nggak bisa nih. Dan ketika mereka wah nggak bisa bang kita terusin. Dan memang ya selain apinya kan asapnya juga bahaya kan cuy. Di situ pun kayak wah gimana ya panik. Terus mereka tuh kayak mikirin untuk muterin. Di situ Yono sebenarnya ngerasa wah nggak beres nih. Tapi di sisi lain juga dia punya rasa nggak enak. Akhirnya ya udahlah melipir nyari jalur dan memang nggak ketemu. Dua temen itu panik gara-gara aduh temenku gimana ya, temenku selamat apa enggak ya, aduh gimana pokoknya benar-benar di otaknya tuh panik. Nah mereka itu udah yuk sekarang kita ke bawah, kita minta bantuan. Di situ pun kayak ya mereka kan tahu bahwa di gunung itu kan ada warung ya, kita tahu bahwa di warung itu ada Mboyem. Mungkin mereka ada di Mboyem kali atau memang belum turun atau gimana, dan mereka juga nggak tahu seluas apa kebakarannya pada saat itu. Nah si dua orang ini atau dua teman baru Yono ini awalnya setuju, tapi tiba-tiba ada teriakan minta tolong. Kedua temannya ini seperti kayak iya dua orang ini tuh memang suara dari teman-temannya gitu kan. Dan samar-samar siluet dari kepulan asap dari api itu memang ada orang. Dan di situ pun ada teriak-teriak manggil nama teman-temannya ini, "Oi, tolongin gua." Dan memang ada suara-suara yang namanya ini familiar. Tuh ada orang gitu kan. Lah iya, Yono ini akhirnya kayak itu bukan orang, bukan sih. Kok ada siluet. Wah iya ini ada orang gitu kan. Si dua orang ini, wah gua harus nolongin. Yono pun sebenarnya pada saat itu panik, tapi kayak mau nolong itu kayak bodo amat deh. Dipikirnya tuh ini orang butuh pertolongan gitu. Mereka bertiga mau lari, tapi si dua pendaki ini sebenarnya antara sadar dan nggak sadar, seolah kayak ngedorong. Entah karena refleks panik atau memang itu udah jalannya, jadi kayak didorong. Nah ngebuat Yono ini ngeguling-guling dan ngebikin kaki dari Yono ini kesleo. Wih apa nih? Bahkan itu sampai ngeguling, bahkan kakinya sampai sakit. Ketika bangun, si dua temennya itu masuk ke dalam kepulan asap, mungkin ke bagian kobaran api kali ya masuk, dan itu udah nggak tahu apa-apa lagi. Yono langsung bangun ke anjir ini bocah ngapa sih ngedorong gua. Dan ketika bangun itu kayak sakit banget kakinya, sebelah kakinya itu sakit. Dan Yono otomatis sudah nggak punya tujuan untuk mau nolongin lagi karena kakinya pun nggak bisa mengangkat. Bahkan Yononya udah mau memaksakan tapi nggak bisa. Wah Yono ini udah panik, dia tuh nunggu sekitaran setengah jam. Ketika nunggu setengah jam kok temen-temennya nggak ada lagi, diteriakin kan, "Wah Kong, bang lu di mana bang? Bang nggak ada suara sama sekali." Singkatnya cuy, akhirnya Yono ini karena memang apinya tuh terus lama dan dia tuh mutusin untuk jalan ngesot. Dan sebelum sampai di area camp itu, dia ini ketemu sama tim evakuasi atau ya bisa dibilang orang bawah lah ya. Orang bawah itu kayak, "Bang kenapa?" Langsung diburu-buru dibokong dan dibawa ke area tenda. Di situ tuh langsung ngejelasin, "Bang ada temen gua," dijelasin. "Lu kenapa kamu nggak laral?" Sempet diomel-omelin gitu si orang ini. "Ya bang saya juga kedorong, tiba-tiba mereka ini udah masuk gitu kan." Wah gimana ya. Di situ ya udah tunggu. Terus ada beberapa tim evakuasi ini naik ke atas, terus tiba-tiba kayak turun lagi gitu kan gak lama. Dan di situ pun kayak nggak bisa kalau harus diterabas, dan tim evakuasi ini kayak berdoa aja semoga si 7 orang ini tuh selamat. Singkatnya nih cuy, api makin lama makin gede kan dan nggak bisa dipadamin. Akhirnya mau nggak mau pada saat itu Yono ini dievakuasi lah ke bawah. Dievakuasi ke bawah tapi entah kenapa Yono rela mengeluarin duit bang. Jadi soalnya kayak ada pertanda yang dimana saya minta tolong bawain semua perlengkapan yang ada di sini. Berapapun biayanya saya bayar. Dan memang tim evakuasi ini kayak setuju kan, bukan perihal duitnya tapi kayak ya udahlah mungkin ini barang-barang berharganya
dan takut tiba-tiba si kebakaran ini ke bawah. Setuju, mereka ini dievakuasi lah ke bawah dan barang-barangnya itu ada semua kan. Dan entah kenapa, entah si tim evakuasinya ini atau tim Sani ini, padahal mereka nggak tahu kan, tapi barang-barang per itemnya itu seolah kayak ini si A, ini si B, itu semuanya ada di sini. Jadi nggak ada yang silang-silang, barang si A ke tas B, si B ke tas C, begitu nggak ada. Itu pure udah kayak satu tas satu orang gitu kan. Nah kenapa bisa tahu? Ternyata kan Yono ini nungguin kan, karena masih nggak ada kabar. Sekitaran 1 hari itu masih belum pada. 2 hari ternyata Yono ini udah frustasi dan depresi, dimana 7 temennya ini dinyatakan meninggal. Yono lemas, dan disitu pun tim SAR ini udah ngasih kabar ke keluarganya. Dan ketika udah ngasih kabar ke keluarganya itu, langsunglah datang keluarganya. Keluarganya cuma bisa nangis dengan kondisi 7 korban ini tuh dengan kondisi yang benar-benar parah banget. Dan itu adalah pendakian yang Yono ini benar-benar depresi. Astagfirullahaladzim. Yono di kepalanya cuma mikir, berarti sebelumnya tuh memang kayak perpisahan mereka ya. Yono yang baru kena pun cuma bisa nangis, dan Yono pun langsung nyerahin barang-barang dari ke-7 temannya. Dan Yono bilang, maaf. Dan memang Yono pun menjelaskan bahwa dia ini bukan tim, jadi kayak memang baru kenal di trek doang. Dan situ keluarganya pun alhamdulillah nggak mempermasalahkan di mana ya, makasih lah lu juga udah. Ya untung juga gitu kan, udah ada barang-barangnya sebagai kenang-kenangan terakhir dari si 7 pendaki ini. Yono cuma bisa diem, badannya gemeteran ketakutan. Nah di situ pun ada beberapa orang atau akamsi yang peka gitu kan, jadi kayak udah bangun, sabar. Jadi kayak ditenang-tenangin, gara-gara memang badan Yono gemeteran, bukan karena jadi kayak baru kemarin anjir gitu kan. Dan Yono cuma bisa nunduk dan tenang. Bahkan ketika pulang pun di sepanjang perjalanan dia cuma bisa ngelamun. Jadi Yono ketika pulang itu nggak ngikut ini, walaupun ada ajakan ya, tapi Yono menolak lah, karena dia nggak sanggup untuk melihat si para korban ini kan pulang. Dan selama sekitaran 2-3 hari Yono ini nyari alamat dan memang diperbolehkan untuk nelayan gitu kan. Dan ya pemakamannya pun Yono datang naburin bunga dan sebagainya gitu kan. Dalam hati Yono, ya Allah lu nih manusia baik, tapi kok kenapa umur lu tuh kayak gini gitu. Dan setelah kejadian itu pun Yono tuh lebih peka, yang dimana nggak kapok dengan pendakian, tapi kalau memang ada sebuah peringatan memang sebaiknya nggak diterusi. Karena memang secara tidak langsung juga Yono ngerasa salah. Harusnya ketika badannya udah drop itu ya udah nggak boleh memaksakan itu, karena kita nggak pernah ada yang tahu. Dan ketika memang ada sebuah kejadian, harusnya kalau memang nggak bisa nyelamatin 7 orang, harusnya 2 orang itu bisa selamat. Tapi ini ternyata nggak selamat 7-7-nya gitu kan. Jadi mau gimana pun besok-besok Yono akan jauh lebih peka, dan itu adalah pelajaran paling berharga menurut Yono. Jadi setelah pendakian itu pun Yono nih ya 3 hari selama seminggu itu selalu datang ke pemakaman teman-temannya ini, dan merasa udah deket banget sama si 7 orang ini gitu kan. Dan singkatnya cerita ini pun selesai. Ya pelajaran yang bisa diambil dari pendakian ini tuh ya kalian ambil lah yang positifnya gitu, mana yang negatifnya silahkan kalian buang. Dan menurut gua ya mungkin kalian akan beranggapan bang ini nggak serem, tapi kan definisi serem itu macam-macam lah ya. Ada yang pembunuhan, ada yang ketemu setan. Nah, ya kalau dibilang serem, ini serem cuy, kejebak di gunung, buset. Lu kalau udah ngeliat kebakaran hutan di gunung, apalagi lu kejebak, walaupun lu nggak kejebak di tengah, antara di puncak, jadi lu nggak bisa lewat, itu panik cuy. Lu kayak gue bisa pulang nggak ya gitu. Dan buat kalian tuh kayak jangan pernah menyepelekan lah, dan hati-hati tuh untuk naik gunung. Dan menurut gua ini sih horornya tuh kayak baru juga kemarin kita ngobrol, dan memang obrolan mereka tuh kayak itu tuh perpisahan anjir gitu kan. Dan di situ pun kayak wah benar-benar gua. Dan memang kejadian ini tuh ya kalian bisa googling lah. Gua nggak akan ceritain di tahun berapa. Jadi kayak takutnya gitu kan ya menyinggung atau gimana, kita nggak ada yang tahu kan. Jadi
Ya kalian selamat menikmati cerita ini aja. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.